tahajud di tengah malam. Jangan lupa sholawatan. Barang siapa yang menjawab salam, insya Allah mendapatkan keselamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ayo mari kita bersyahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimul Mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang luasnya laut, tentang banyak rezeki di laut. Allah sudah mengingatkan kepada kita, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudu sab'atu abhurim ma nufidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah adalah jika kau jadikan pohon-pohon, ranting-rantingnya kau jadikan pulpen, semuanya ranting ada di bumi kau jadikan pulpen, semua air yang ada di lautan, semua air yang ada di bumi kau jadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Masya Allah, coba lihat. Jika kurang air itu, jika airnya kurang, maka ditambah dengan 7 samudra untuk menulis nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan pernah habis untuk dihitung. Maka banyaklah bersyukur pada Allah. Habib Abu Bakar tanya, ente masih punya orang tua? Ada, Bib. Siapa? Ibu saya. Irja anta, pulang ente. Salah alamat ente minta doa ke anak, minta doa ke ibu ente. Ibu ente al-wali fawqal wali, wali di atas wali. Dalam kitab Jami' Karamatil Aulia, saya punya 2 jilid di rumah itu. Keramat seorang ibu menandingi keramat 70 tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayuhal akh al-aziz, hadhihi buyutuna haqiqatan wa kullu ma ladaina fid dunya lan yatba' ilaiha illa bi thalas sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Belajar sedikit ya. Jadi yang namanya wajib, Pak, ada 2 macam, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kalau wajib ain, arti setiap muslim, setiap individu muslim wajib mengerjakannya. Kayak sholat 5 waktu, itu fardu ain. Wajib ain ini artinya setiap orang harus sholat. Tapi kalau fardu kifayah atau wajib kifayah, kalau seandainya ada 1 orang saja melakukan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Pertanyaan saya, pahala sunnah atau pahala wajib gedean mana? Wajib. Wajib ya. Salat sunnah qabliyatul zuhur sama salat zuhur gedean mana pahalanya? Zuhur. Salat qabliyatul fajar sama salat fajar gedean mana pahalanya? Salat fardu lebih afdal dibandingkan salat sunnah biasa. Karena memang dalam sebuah pendidikan ada 3 unsur minimal yang tidak boleh tidak. Pendidikan itu akan berjalan, stabilitas pendidikan itu akan berlangsung manakala 3 unsur ini minimal ya, bisa jadi lebih. 3 unsur ini harus ada. Yang pertama adalah pihak penyelenggara pendidikan alias pondok pesantren. Di dalamnya karena kita ada 2 jalur didik ya, jalur asuh dan jalur ajar pondok. Beda dengan sekolah. Terkadang banyak orang tua yang masih belum memahami bahwa di pesantren itu ada jalur asuh namanya. 3 tahun lengket
akan tertutup sesama kita. Kenapa? Karena kita juga paham agama. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Amal selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita karena masih ada ceramah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menciptakan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Air yang begitu sangat banyak diciptakan oleh Allah, baik yang turun dari langit, turun dari dari dalam bumi, ya. Sehingga air itu dibutuhkan, dipergunakan oleh manusia sebagai hambanya, juga sebagai makhluk-makhluk yang lain, binatang, tumbuhan, menyuburkan pohon-pohonan. Makanya Allah menantang kepada kita, afala yu'minun. Air sudah dikasih, kebutuhan kita manusia sudah dikasih, maka pantaslah Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa kepadanya, untuk beriman kepadanya. Maka dari itu, suami yang soleh harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat nanti kita akan dipisahkan ketika mereka sudah berkeluarga jauh dari diri kita. Barangkali mereka tidak punya waktu, hanya punya waktu melalui handphone saja, tidak pernah berhadapan langsung. Itu kan perhatian buat kita. Kita sudah dipisahkan dengan apa yang kita cintai. Dan yang pastinya apa yang kita cintai, harta benda, anak kita, istri kita, pasti kita akan dipisahkan dengan satu, yaitu kematian. Kematian yang pasti akan datang kepada kita. Kita takut atau berani, siap atau tidak, kalau Allah sudah menentukan kematian datang pada kita, la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Maju kagak bisa, mundur kagak bisa, udah pasti akan terjadi pada diri kita masing-masing. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian yang selama ini kita takutkan. Kita takut dengan kematian. Kenapa kita takut dengan kematian? Karena dosa yang ada, bekal kita belum ada. Bekalnya yang banyak dosa, bukan pahala. Maka itu menyebabkan kita takut dengan kematian, karena ada proses setelah kita kehidupan nanti, yaitu di kematian. Bainah mulakimun, kematian itu akan datang kepada kita, jemput kepada kita. Siap nggak siap, udah pasti akan dijemput. Kita mau ngumpet di mana saja udah ketahuan. Kita mau lari kemana udah dikejar. Bahkan sudah tidak dikejar lagi, mereka sudah ada di tempat yang kita tuju. Sebelum kita sampai, mereka sudah datang di sana. Sumatraduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kita akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Esa melalui satu proses perpindahan alam dunia ke alam barzakh. Nah itu dia, di alam barzakh itulah kita akan diproses tersebut. Maka apa yang kita cintai akan dipisahkan dengan kematian. Dan gak ada yang mau ngikutin kita. Misalkan istri kita meninggal, apakah suami juga mau ngikutin masuk ke dalam kubur? Pasti tidak mau. Anak-anak kita juga tidak mau. Kadang-kadang anak kita yang tidak kita didik dengan agama, ketika bapaknya meninggal, kadang-kadang liatin dari jauh aja, nyuruh orang semuanya. Mentang-mentang orang kaya punya uang banyak, semuanya diproses dengan uang. Mereka yang melihat dari jarak jauh, takut dengan kematian tersebut, takut mendekati ayah yang sudah wafat tersebut. Tuh akan jauh kita dipisahkan. Punya harta benda banyak yang tadi kita cari dari awal, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Itu harta benda kita bertumpuk banyak, emas banyak, uang banyak, benda-benda yang mewah banyak di rumah kita, rumah besar, tanah luas. Semuanya kita tinggalkan. Fa innahu ma'bariku, semuanya akan dipisahkan kita dengan kematian. Sudahlah, mereka akan pergi. Tidak ada yang kita bawa. Tanya Pak Amin tuh, yang di bawahnya kain kapan ya? Di berapa meter Pak Amin di bawah tuh? Yang di bawah berapa meter kain kapan? 9 meter kali ya?